Saudara-saudari, Injil kita pada malam Paskah ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Selamat Paskah untuk Anda semua dimanapun berada. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, malam ini adalah malam yang paling kudus dalam seluruh tahun liturgi gereja. Sejak zaman gereja perdana, umat Kristen berjaga sepanjang malam untuk merayakan misteri terbesar iman kita, yakni kebangkitan Tuhan Yesus. Malam ini disebut Vigili Paskah, malam berjaga menantikan terang kemenangan Kristus. Liturgi malam ini dimulai dengan kegelapan. Gereja sengaja memulai dalam suasana gelap, karena kegelapan melambangkan dunia tanpa Allah, dunia yang diliputi dosa, ketakutan, dan kematian. Namun di tengah kegelapan itu, sebuah cahaya dinyalakan, lilin Paskah. Dari situ nyala kecil itu, seluruh gereja perlahan-lahan menjadi terang. Simbol ini sangat dalam maknanya. Ia mengingatkan kita bahwa Kristus adalah terang dunia. Terang Kristus tidak hanya mengusir kegelapan malam ini, tetapi juga kegelapan dalam hidup manusia. Tetapi sebelum kita sampai pada perayaan kebangkitan, gereja mengajak kita untuk berjalan melalui sejarah keselamatan yang panjang. Malam ini kita mendengarkan beberapa bacaan dari kitab suci yang menunjukkan bagaimana Allah bekerja sepanjang sejarah untuk menyelamatkan umatnya. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian tentang penciptaan dunia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pada awal mula segala sesuatu Allah menciptakan dunia dengan penuh kasih. Allah menciptakan terang, langit, bumi, laut, tumbuhan, hewan, dan akhirnya manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya setiap manusia memiliki martabat yang luhur. Namun dosa kemudian masuk ke dalam dunia. Dosa merusak relasi antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesamanya, bahkan antara manusia dengan alam. Akibat dosa itu adalah penderitaan dan kematian. Namun Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Sejak awal Allah sudah merencanakan keselamatan bagi manusia. Dan rencana keselamatan itu mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudari, dalam bacaan berikutnya kita mendengar kisah Abraham yang diminta oleh Allah untuk mempersembahkan putranya. Kisah ini sangat dramatis dan menyentuh hati. Abraham adalah seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya.
tetapi ia juga seorang yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Dalam ketaatannya ia rela mempersembahkan yang paling berharga dalam hidupnya. Namun pada akhirnya Allah menghentikan pengorbanan itu dan menyediakan seekor domba sebagai gantinya. Kisah ini sebenarnya menunjukkan kepada sesuatu yang lebih besar. Allah sendiri kelak akan memberikan putranya sebagai kurban bagi keselamatan dunia. Apa yang tidak diminta Allah dari Abraham secara penuh, justru dilakukan Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Allah memberikan putranya demi kita. Saudara-saudari, kemudian bacaan dari kitab Keluaran tentang penyeberangan Laut Merah. Bangsa Israel saat itu hidup dalam perbudakan di Mesir. Mereka tertindas dan tidak memiliki harapan. Namun Allah mendengar jeritan umatnya dan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan. Ketika mereka sampai di Laut Merah, tampaknya tidak ada jalan keluar. Di depan ada laut, di belakang ada tentara Mesir yang mengejar. Tapi justru di saat itulah Allah melakukan mujizat besar. Laut terbelah dan umat Israel berjalan melalui jalan yang kering. Peristiwa ini menjadi lambang keselamatan. Allah membebaskan umatnya dari perbudakan menuju kebebasan. Bagi kita orang Kristen, peristiwa ini melambangkan pembebasan dari dosa melalui kebangkitan Kristus. Bacaan-bacaan dari para nabi mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya ingin membebaskan umatnya secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Para nabi berbicara tentang suatu masa ketika Allah akan memperbarui hati manusia. Ia akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan menuliskan hukumnya dalam hati manusia. Janji ini digenapi dalam Kristus yang memberikan Roh Kudus kepada gereja. Saudara-saudari terkasih, setelah perjalanan panjang melalui sejarah keselamatan, akhirnya kita sampai pada Injil kebangkitan. Para perempuan datang ke makam Yesus dengan hati yang sedih. Mereka tidak datang dengan harapan, tetapi dengan duka. Mereka ingin mengurapi tubuh Yesus yang telah wafat. Namun ketika mereka tiba di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kubur itu kosong. Dan mereka mendengar pesan dari malaikat, "Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Berita ini adalah inti dari iman Kristen. Yesus yang disalibkan tidak tinggal dalam kematian, ia bangkit dan hidup. Kebangkitan ini bukan sekedar kembalinya seseorang dari kematian seperti mujizat lainnya. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan definitif atas dosa dan kematian. Karena itu gereja sepanjang sejarah berseru dengan penuh sukacita, haleluya. Paus Yohanes Paulus II pernah berkata, "Kita adalah umat Paskah dan haleluya adalah nyanyian kita." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah peristiwa masa lalu, tetapi sebuah realitas yang harus membentuk hidup kita sekarang. Menjadi umat Paskah berarti hidup dengan harapan. Artinya kita percaya bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu besar bagi Allah. Dalam kehidupan kita mungkin ada banyak Jumat Agung, penderitaan, kegagalan, penyakit, atau kehilangan. Kadang-kadang hidup terasa seperti Sabtu sunyi dan penuh ketidakpastian. Namun iman Paskah mengajarkan bahwa setelah Jumat Agung selalu ada Minggu Paskah. Allah selalu membawa kehidupan dari kematian. Saudara-saudari, ketika kita menyalakan lilin dari lilin Paskah, kita sebenarnya menerima sebuah tugas. Kita dipanggil untuk membawa terang Kristus kepada dunia. Di keluarga kita dipanggil membawa kasih dan pengampunan. Di tempat kerja, kita dipanggil membawa kejujuran dan tanggung jawab. Di masyarakat, kita dipanggil membawa keadilan dan kepedulian. Dunia sering dipenuhi oleh kegelapan, kebencian, kekerasan, dan putus asa. Namun dunia membutuhkan orang-orang yang membawa harapan. Dan orang-orang itu adalah kita, umat Paskah. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita merayakan kemenangan hidup atas kematian, terang atas kegelapan, dan kasih atas dosa. Kubur itu kosong, Kristus hidup, dan hidup kita tidak pernah sama lagi. Karena itu marilah kita menjalani hidup kita sebagai umat Paskah, umat yang penuh harapan, umat yang percaya kepada Tuhan yang hidup, dan umat yang membawa terang Kristus kepada dunia. Dan bersama seluruh gereja kita berseru dengan sukacita, haleluya, Kristus telah bangkit, haleluya, ia sungguh telah bangkit. Tuhan Yesus yang bangkit menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran,
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda